Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kevin, Wah, bagaimana kabarnya Mas Waalaikumsalam Mas. Kevin? Sehat, sehat, sehat selalu. Gimana? Ini kabarnya Mas Eno ini di mana? Gimana? Lagi di mana? Oh, saya sedang di rumah Mas Kevin. Ini sedang Bukannya di kemarin Cilacap habis ini. dari Jogja ya Mas ya? Cuacanya, iya kemarin dari Jogja. Kemarin harus pulang karena kakaknya lahiran ini. Alhamdulillah Gimana nih? punya 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 sepupu baru nih. Alhamdulillah. Puasnya gimana nih? Aman nggak? Puas ya. Puasnya mungkin masih masih belum tahu nih. Soalnya baru masuk puas kan minggu ini toh. Sampai nanti minggu-minggu pertama di awal tahun baru kan. Oh iya bener juga ya. Tapi kan kemarin kan udah ada UAS yang luring kan. Nah Oh, kemarin aku tuh. oh yang ujian praktikum itu ya. Ah, Enak-enak aja sih. Seru, seru, seru. Seru sih Mas yang kemarin. Softball ya. Seru. softball. Sayang banget aku ngelewatin ya. Oke, kita lanjut aja ya, langsung aja. Oke. Siap. Kali ini kita akan berbicara tentang materi PPD, Mas Kevin. Wah. PPD. Berarti pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, ya Mas Kevin, bener banget. Nah, ini kan dalam rangka UAS kita ya. Nah, Oh ya, dalam rangka UAS. kita berbicara di sini nih dalam rangka UAS. Nah, oke. Menurut Mas Kevin, apa sih pengertian dari perkembangan dan pertumbuhan itu? Kalau menurut saya perkembangan itu seperti perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia. Terutama seperti Mas Eno nih, baru lahir. Baru lahir kan paling panjangnya berapa tah? Paling 50 cm atau 60 cm sekitar segitulah Mas ya. Lalu bisa sampai sekarang usianya berapa Mas Eno usianya? 20 tahun ya? Udah tua. Nah, 21. Duh, 21. Sudah tua berarti. 21 tahun. Berarti selama 21 tahun kan Mas Eno ini dari bayi terus berkembang, tubuhnya memanjang, berat badannya bertambah, fungsi-fungsi organnya juga mulai udah tampak kan. Nah, badannya juga udah mulai berisi nih, berotot nih Mas Eno nih. Lari terus. Berotot jelas. Kakinya juga berotot kan. Nah, itu bisa dikatakan ya begitulah definisi perkembangan. Kalau setauku ini mungkin teman-teman juga tahunya gini, kalau tumbuh sama kembang itu sama kayaknya ya. Kalau ini soalnya dapat cerita nih ya dari teman-teman saya di sini nih, soal rata cewek nih bilang kalau badannya itu mengembang, ini melebar maksudnya. Itu bener kalau kata apa tubuh saya melebar itu dalam perkembangan itu bener nggak? Masuk perkembangan apa pertumbuhan itu sih? Kalau tadi ya seperti saya jabarkan tadi Mas Huseno nih dari lahir sampai usia 21 badannya berarti membesar. Berarti itu masuk ke dalam pertumbuhan Mas Huseno. Soalnya badannya juga membesar kan. Itu Begitu. maksudnya pertumbuhan. Saya kan jadi paham aku. Nah, berarti kalau aku tambah tinggi, terus aku apa ya, keluar kumis. Ini masuk dalam pertumbuhan kan ya? Ya, itu maksudnya dalam pertumbuhan. Pokoknya ya sesuatu yang bertambah, misal tinggi badan, bentuk tubuh, itu maksudnya dalam pertumbuhan Mas Huseno. Kalau ini Mas, aku punya temen nih, dia itu pengen daftar tentara Mas, tapi dia terhambat sama itunya Mas, sama tinggi badannya ini. Tapi dia umurnya masih 19 tahun. Itu gimana Mas? Apa kira-kira itu bisa tambah tinggi nggak Mas? Sebentar, temennya Mas Huseno ini cowok apa cewek? Temennya Mas Huseno ini cowok apa cewek? Oh Mas, cowok. Kalau cowok itu masih bisa Mas, masih bisa bertumbuh. Kalau tidak salah itu ada survei atau artikel yang menyebutkan itu pertumbuhan seorang cowok ya, itu bisa sampai 21 tahun. Bahkan
Bahkan usia 25 tahun pun masih bisa tumbuh nih. Dari artikel yang aku baca ya, kalau cewek itu usia 19 tahun. 19 tahun tuh udah maksimal Mas kalau perempuan ya. Berarti itu masih ada kemungkinan itu ya Mas, masih bisa tumbuh ya? Masih bisa banget malah. Asalkan olahraga yang ditekuninya support lah, istilahnya support dengan pertumbuhannya dia ke depannya gitu loh. Sampai usia 21 tahun lah katakanlah. Oh, itu punya kemungkinan untuk tumbuh, tapi harus dibarengi dengan gizi Ya, dan lain-lain. nutrisinya harus terpenuhi juga Mas. Makan sayur, ikan, itu harus ya rutin lah. Oke. Next. Oke. Lalu untuk perkembangan ya tadi ya, perkembangan ya. Iya, perkembangan. Kalau perkembangan itu setahu saya berarti fungsi organ tubuh nih. Fungsi-fungsi organ tubuh. Yang tadinya paru-paru ya, paru-parunya saat kecil ya bisa menghirup oksigen tidak seberapa lah. Ketika udah mulai tubuh besar, tambah usia, tambah latihan, olahraga, itu bisa Mas, bisa meningkatkan kinerja fungsi paru-parunya. Seperti itulah Mas. Oh, Seperti begitu. kegunaan tangan ini saat kecil nih baru bisa megang pulpen 1. Masih bisa baru bisa pulpen 1, sekarang udah bisa pulpen 5, 6 sekali genggam. Oke Mas, kita lanjut Mas. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh sama Mas Kevin tuh, kalau manusia itu ada tahapannya, Gimana? Ada? bertahap. Oh ya, bertahap, Nah, bertahap. tahapan apa aja sih Mas dalam perkembangan manusia itu setelah lahir gitu? Setelah lahir ya, Iya. wah, setelah lahir berarti tahapannya dari lahir bayi ya, masih bayi. Sebentar Mas, sebentar. Berarti kalau dari bayi ditandai dengan pertumbuhan yang cepat bisa jadi. Lalu bisa saja pertumbuhan tersebut lambat. Berarti selama periode pralahir ya, setelah lahir ya, 6 bulan setelah lahir pertumbuhan tubuhnya itu bisa sangat cepat nih. Bisa sangat cepat. Pada akhir tahun pertama, kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit melambat. Gitu Mas. Lalu setelah sekitar usia lalu itu sekitar usia 7 sampai 11, 7 sampai 12 itu pertumbuhannya mulai stabil. Katakanlah pada umur 7 tahun tinggi badannya 150 cm nih. Nah, nanti usia 8 tahun bisa 160, pada usia 9 tahun bisa 168-an. Jadi stabil Mas setiap tahunnya. Kalau dari usia 0 nih, katakanlah 6 bulan sampai usia 6 tahun, 5 tahun itu masih cenderung lambat lah, belum terlihat. Tadi dikatakan stabil. Saya konfirmasi dulu. Stabil maksudnya di sini itu tidak ada pertumbuhan atau bagaimana Mas? Stabilnya gini Mas, pertumbuhannya kan bisa dilihat dari umur 7 tahun. 7 tahun nih, tingginya 140 cm. Nanti usia 8 tahun bertambah jadi tambah 10 cm, berarti sekitar 150 cm atau 160 cm lah. Nanti tahun berikutnya tambah tinggi 10 cm lagi. Tahun berikutnya lagi tambah 10 cm lagi sampai usia berapa ya? 12 tahun kalau tidak salah Mas. Begitu. Ya, kurang lebih seperti itu Mas. Setahu saya ya itu ya. Setahu saya seperti itu Mas. Oke Mas.
Ini aku dapat requestan dari teman-teman ini yang kadang itu bertanya tentang remaja ini, Mas. Wah, remaja ya. Ya, betul banget, Mas. Nah, remaja itu kan kadang-kadang kan keinginannya itu fluktuatif ya, Mas. Apa? Emosinya ya, Mas. Ya, Fluktuatif emosinya sekali. sering menggebu-gebu. Sering menggebu-gebu. Iya, betul banget. Nah, bagaimana sih, Mas, perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia remaja ini? Usia Kayak remaja. apa yang berkembang di situ sih? Mungkin lebih ke ini, Mas. Cara berpikirnya. Kadang kita Oke. mendengar kayak, wah, usia remaja nih. Usia saatnya kita mencari jati diri lah. Mas Seno dulu seperti itu kan? Ya, Saya saya. lupa, Mas. Nanti bisa dikatakan usia yang dimana kita benar-benar mulai berpikir secara abstrak. Apa sih saya hidup ini seperti apa sih? Ke depan saya seperti apa sih? Itu. Berarti kayak kata orang itu mencari jati diri gitu, Mas. Nah, mencari jati diri. Jadi sudah mulai bisa berpikir secara logis lah. Walaupun itu logis menurut dia loh ya, belum tentu logis menurut orang lain. Karena di usianya yang masih mempunyai sifat egonya ini masih menggebu-gebu gitu loh, Mas. Gitu. Berarti ada perkembangan sosial, emosi di situ, Nah, sosial. seperti emosi mulai ini sering mendapatkan teman-teman baru gitu loh, sering mencari teman baru sampai Benar sih. kadang orang tua itu terkadang dilupakan, Mas. Saya lebih cocok sama teman saya nih ketimbang sama keluarga saya nih. Ini gue inget nih. Jadi dia lebih sering main lah, katakanlah. Sering main daripada sering di rumah. Kadang kalau dibilangin orang tuanya sering lunjak, nggak suka, diem terus dia main kemana gitu. Sering lah terjadi seperti itu. Kalau itu saya setuju tuh, Mas. Kadang-kadang tuh saya masih inget tuh ketika masih SMP itu saya tuh ketika dibilangin orang tua, dibilangin kakak saya itu sering melunjak gitu. Wah, ya hal biasa lah, Mas, seperti itu. Saya dulu seperti itu waktu SMP. Wajar kan tapi kan. Ya, sesuatu hal yang wajar selama itu belum menjerumus ke sesuatu yang hal negatif. Oh iya, pasti. Saya ceritakan sedikit ya, Mas, tentang masa remaja saya waktu SMP ya. Waktu SMP itu saya bisa dikatakan anak yang terlalu aktif lah di luar, sering main, keluyuran ke sana ke sini. Terus waktu SMP sudah mulai itu ada kurikulum 2013 di waktu kelas 7. Angkatan saya itu sudah mulai kurikulum yang berarti pulangnya itu bisa sampai jam 2, jam 3. Nah, saking lamanya sama teman-teman, jadi seneng kumpul teman-teman. Sampai ada suatu saat itu, aku males nih di rumah, ingin main aja, tapi nggak boleh kan. Terus ya udah, aku pikir gimana sih caranya biar bisa keluar dari rumah, tapi nggak dimarahin. Nah, ada suatu momen yang dimana saat jam istirahat ada pengumuman, ada ekstra basket, mulai dari jam 3:30 sampai jam 5:30 lah. Nah, aku langsung mikir, wah, daripada aku di rumah males-malesan, dimarahin, mending aku ikut ekstra basket. Bisa nambah pengalaman, nambah keahlian, nambah temen, ngindar, walaupun tujuan utamanya cuma buat ngindar dari orang tua, ya udahlah, nggak apa-apa, ya udah aku ikut. Ternyata seru. Terus sampai terus. Nah, akhirnya keterusan. Jadi itu sesuatu gimana ya? Itu bisa dikatakan cara menghindar, tapi menghindarnya dengan ikut kegiatan yang positif. Super sekali Anda. Super. Anda memang cerdas itu. Ya, ketimbang saya cuman nongkrong di istilah katakanlah warung lah. Nongkrong. Kadang kan anak remaja sekarang kan istilahnya nakal lah, dalam kutip nakal. Baru SD, SMP udah nongkrong di warung, pakai, maaf nih ya, bisa kadang ada yang rokok, udah ada yang mulai pacaran. Hal-hal seperti itu kan lebih baik dihindari kan, Mas, untuk usia remaja kan. Jadi saya waktu itu memilih untuk
ya daripada saya negatif, mending saya ke hal yang positif aja. True, saya setuju. Nah, gini Mas, berarti ternyata perubahan yang dialami remaja itu tidak hanya berdampak pada sisi positif, ya. Ternyata ada negatifnya juga ya. Tergantung gimana seorang remaja tersebut menyikapinya. Kalau dia bisa dikatakan dapat teman yang istilahnya negatif lah, mungkin dia akan terjerumus. Tapi kalau dia pinter-pinternya istilahnya menelaah, wah teman ini negatif nih, aku cari yang lain lah agar aku nggak kena hal yang negatif dari mereka. Teruslah positif aja gitu. Tapi ya ini saya perhatikan nih, ini nggak cuma saya loh yang mengalami ini. Rata-rata anak usia remaja itu malah deket sama guru olahraga, gak sih? Iya gak sih? Ya soalnya gini, mereka kan istilahnya mencari hal di sekolah ya, sesuatu hal yang istilahnya menyenangkan diri mereka, yang tidak menambah beban pikiran mereka. Anggap saja begini Mas Suseno dapat pelajaran fisika nih, fisika yang notabene itu nulis, nyatet, terus ngapalin rumus, terus belum tentu dapat hasil yang sesuai yang ada di jawaban misal. Mestinya kan Mas Heno kan, aduh pusing, kok gini ya. Itu kan namanya kan menambahkan beban pikirannya ya, jadi berat. Kalau kita guru olahraga misal, wah kita seneng main bola nih. Mas Heno hobinya apa nih? Aku lari. Anggap saja, oke, kita misal sekolahnya dekat lapangan atau dekat alun-alun. Ayo, guru olahraganya kan bisa kan, biasanya kan ada rekreasi nih. Nah, rekreasinya ya di alun-alun tersebut. Ayo kita ke alun-alun. Mas Suseno lari, jogging. Seneng kan? Hatinya seneng nih. Terus ada yang seneng main sepak bola. Oke, ayo kita main sepak bola. Ayo sepak bola bareng-bareng. Jadinya kan suasana hatinya kan seneng, ikut seneng. Wah, seneng nih. Aku seneng ikut olahraga. Bukan karena gurunya emang nyuruh kita seneng-seneng, enggak. Emang tujuan dari guru olahraga ya kita harus sebisa mungkin dekat sama murid dan bisa bagaimana semudah mungkin dalam menyampaikan materi. Jadi kita yang pertama buat seneng nih. Nah, setelah seneng kan ketertarikannya kan olahraga, jadinya seneng juga ke guru olahraganya. Gitu Mas Eno. Oh gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah, remaja itu kan juga apa ya? Jadi disebutkan bahwasanya ada perkembangan emosional, perkembangan sosial, juga ada perkembangan kognitif tadi ya. Ya. Ya kan? Ya. Kalau menurut Mas Kevin, apakah hal-hal yang tadi kayak guru olahraga lakukan itu, apa itu berdampak juga pada perkembangan kognitifnya pada remaja ini, Mas? Bener, menurut saya berkembang Mas. Soalnya kognitif ya. Kognitif itu apa sih Mas sebenarnya? Menurut Mas Seno, perkembangan kognitif itu seperti apa? Kalau kognitif itu kalau menurut saya itu kayak berhubungan dengan itu Mas, apa? Kecerdasan itu Mas. Nah, kecerdasan pikiran lah katakanlah. Kita yang tadinya cuman bisa nendang bola, cuma nendang nih, belum tahu teknik-tekniknya. Oh ternyata tendangan yang melengkung itu nendangnya seperti ini, pakai apa ya? Pakai yang kaki bagian dalam, katakanlah seperti itu. Oh ternyata tendangan lurus kenceng itu pakai punggung kaki. Terus beloknya bisa dari ke kiri ke kanan itu pakai apa? Terus passing yang benar itu seperti apa? Dari situ kan kita mengajar tapi juga memberikan tambahan ilmu. Dan artinya memberikan kecerdasan bagi siswa-siswa yang mengikutinya. Dengan catatan, siswa tersebut harus bisa merasakan yang tadi kesenangan, terus minat dan
keingintahuannya itu juga harus tinggi gitu loh, Mas. Berarti gini, berarti kalau di dalam olahraga itu meningkatkan kecerdasan terutama di motorik gitu ya, di Ya, terutama di motorik. tapi kalau untuk mata pelajaran lain harus belajar juga kan ya. Nah ini kan yang perlu orang-orang itu pahami. Ya, Jangan sampai orang betul sekali, Mas. Jadi orang-orang ini olahraga harusnya, tapi kok malah bodoh. Ya tidak seperti itu juga. Kan kita juga butuh itu. Saya setuju dengan Mas Eno. Soalnya gitu. Pertumbuhan tiap anak beda-beda lah, Mas. Seperti Mas Eno bisa masuk ke BJKR, prestasinya atletik banyak lah. Oke, banyak sekali kan. Tidak. Seperti saya nih, saya dulunya basket. Cuman bisa, iya sudah, saya bisa pinter di basket, ya udah saya lanjutin di basket. Bisa dikatakan saya dalam istilahnya pelajaran dalam kelas itu saya sedikit bisa dikatakan kurang pinter lah. Tapi saya menonjol di bidang olahraga. Ya udah saya tekuni di bidang olahraga karena kembali lagi pertumbuhan seorang anak itu berbeda-beda, Mas. Jadi kita sebagai guru, khususnya guru-guru generasi yang akan datang, jadi bisa lebih bisa memahami sih, menurut saya harus bisa lebih memahami sifat-sifat yang dimiliki dari siswa-siswa tersebut. Jadi kita tidak harus mematokkan bahwa siswa yang pintar itu harus bisa dapat nilai 100 dalam mata pelajaran biologi, bisa dapat nilai 100 pada pelajaran matematika. Itu harus dihilangkan, Mas, pikiran-pikiran seperti itu. Jadi pentingnya kita belajar materi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu ini justru ya, justru ini yang kita harus tanamkan ke calon-calon pengajar yang akan datang loh ya. Kita harus menanamkan kalau peserta didik itu mempunyai keunggulannya masing-masing gitu. Oh gitu, masuk sih, saya setuju sih dan Mas Kevin ini. Nah ini ada sebuah pertanyaan nih, Mas, dari teman saya ini yang teman saya kan banyak ini yang gagal jadi tentara ini. Oh ya ya. Dan yang mau jadi tentara ini juga banyak. Nah ini mau tanya nih, cara meningkatkan tinggi badan itu gimana sih, Mas? Olahraga apa aja? Terus intensitasnya gimana gitu? Tinggi badan ya. Kalau tidak salah itu salah satu dosen saya, terutama yang ngajar di PPD nih ya, pernah mengatakan kalau ingin menambah tinggi badan di usia katakanlah yang paling bagus itu di usia remaja, Mas. 7 sampai 12 atau ya katakanlah 7 sampai 15 tahun. Itu asal masih siswa-siswi yang ingin menjadi tentara lah katakanlah, dipersiapkan dari dini. Semisal dia baru dapat keinginannya di usia 17 tahun, biasanya kan baru SMA atau wah aku pengen tentara, tapi tinggi badanku kurang ya. Ya udah, kalau bisa disaranin ikut ini, Mas, renang. Mas. Jadi renangnya dirutinkan. Misal nih seminggu 7 hari. Senin nih jogging lah biasa beberapa menit sampai beberapa jam lah, 2 jam maksimal. Terus Selasa jangan jogging lagi. Terus ganti ke renang. Renangnya sehari ya katakanlah sore hari 1 jam 2 jam. Renang. Terus Rabu itu jogging lagi atau ini, Mas, pull up, sit up, push up. Biar nanti pas ujiannya udah datang, kalian persiapan. Pull up itu terutama, Mas. Itu mempengaruhi tinggi badan sih, Mas, menurutku. Terus Kamisnya kasih waktu lah istirahat. Baca buku aja lah. Mempersiapkan juga buat materinya kan. Lalu Jumat lari lagi lah. Terus Sabtu pagi misal renang. Ya udah renang, siangnya istirahat tidur siang. Terus sorenya kalau ada waktu lengang ya kita jogging lah bentar. Terus minggunya kita istirahat lagi. Gitu aja seminggu. Kalau benar-benar ingin loh ya. 3 kali seminggu ya? Ya minimal 3 kali seminggu lah.
renang, lari, pull up, sit up, push up gitu. Oke, mantap sih. Jadi paham nih. Ini teman-teman juga jadi paham nih teman-teman saya nih. Nanti saya jawab ini sama teman-teman. Oh ya, Kamu itu teman-temannya Mas Seno dari mana sebenarnya sih? Kok banyak tanya sih? teman saya itu, saya cerita ini. Dia dari SMK. SMK ini teknik nih, tapi dia pengen masuk tentara. Nah, tapi dia tingginya masih kurang. Nah, dia gagal di situ. Jadi dia pengen nambah tinggi. Agak tinggi. Sekarang kan jadi paham nih. Tadi Mas Kevin udah jelasin banyak banget. Insya Allah nanti saya jawab lagi. Gini Mas, saya nambahin dikit ya. Kadang kan yang udah pernah gagal itu kan, gimana caranya agar dia dapat tinggi badan, terus tiba-tiba ada orang masuk. Ini loh ada suplemen nih, bisa nambah tinggi badan. Coba menurut saya itu sesuatu yang kurang pas, tidak baik sebenarnya. Jadi lebih baik kayak kita merubah pola makan kita, pola kehidupan kita, terus tambah vitamin. Banyak kan sekarang vitamin yang bisa mensupport daya tahan tubuh kita juga kan. Kalau gitu suplemen yang gimana yang nggak dianjurin sih Mas? Kan ini banyak banget nih iklan suplemen yang berseliweran di media sosial. Ya. Kadang-kadang kita itu bingung. Jadi mau beli yang mana? Gini Mas, pinter-pinteran kita dalam memilih ya Mas. Suplemen yang baik itu yang sudah terdaftar di BPOM lah katakanlah, sudah diizinkan oleh negara, sudah dihawalkan oleh negara, dan sudah terbukti nih kalau suplemen ini baik bagi tubuh kita. Jadi bukan suplemen yang memaksa tubuh kita untuk tinggi tapi tidak sehat, itu justru nggak baik. Jadi saran saya suplemen yang baik itu yang sudah disarankan oleh negara, yang sudah diizinkan oleh negara. Dan tambahan misal sudah begitu, udah katakanlah udah dari negara udah ngizinin semua nih, tapi kok di tubuh kita kurang, merasa kayak aduh kok aku minum suplemen ini tambah capek ya, gampang capek ya, ada perubahan yang negatif ya, lebih baik itu dihentikan dan merubah hal itu kepada pola makan, sayur-sayuran, ikan, itu lebih baik sih Mas, lebih aman juga, buah-buahan. Betul sih menurut saya. Nah, jadi kita itu selain kita sebenarnya nggak apa-apa sih konsumsi suplemen tambahan kayak vitamin gitu. Tapi kan yang paling oke kan kita dari awal pola makannya yang benar. Ya, gitu kan. Benar sekali, pola makan itu yang utama Mas. Pola makan, minum air putih yang banyak itu terdebes lah katakanlah. Nah, oke Mas Kevin, terima kasih. Ini saya jadi paham ini banyak banget materi yang telah disampaikan. Oke Mas. Men. Oke. Mantap. Kalau gitu kita selesaikan aja ya obrolan kita pada siang hari ini ya. Siap Mas. Lain kita akan diskusi lagi nih. Ya, kapan-kapan kita diskusi lagi lah. Secara jangan seperti lewat daring seperti inilah. Kalau bisa kita semoga pandemi ini mulai berakhir. Amin. Berakhir. Nanti kita semester depan sudah bisa merasakan kuliah yang benar-benarnya kuliah nih ya. Datang ke kampus, ketemu dengan dosen-dosen yang baik-baik, mendapatkan ilmu tambahan, ketemu teman-teman yang jauh-jauh, yang dari luar Jawa datang ke Jogja, kita kumpul main bareng. Itu lebih seru. Masa kuliah daring terus ya? Iya, wah sebenarnya kuliah daring memberatkan Mas sebenarnya. Nah, oke, kalau gitu kita akhiri aja ya. Iya Mas, baik Mas. Siap, makasih Mas. Yoi.